Gue gak ngerti masalah Bandar lagi sibuk Euro kali ya. Bandar lagi kepecah nih Bandar juga. Mentang-mentang ikutan. Iya yang Euro. Yang Euro. Jadi ketahuan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka sekarang sudah siap bermain. Inilah pemain cadangan. Ho, hey, ho, hey, ho, ho, ho. Ho he ho he ho he hehehe. Itu adalah sebuah lagu baru dari Maroon 5 yang tahun depan akan di launching. Oh iya, kalau Maroon 5 kan suka ada gitu-gitunya. Iya, iya, ya. iya. Kebayang kalau itu kejadian gini. Iya. Aduh, lagunya gini-gini amat. Ogi, apa kabar Ogi? Baik Joni Hai. Permato. Joni apa kabar? Baik. Dikasih sehat Augie Fantinus. Amin. Podcast Pemain Cadangan balik lagi hanya untuk cadanganers yang sangat Iya. setia ngedungguin kita ngobrol apa aja tentang basket dan Sekitarnya. Oke. Hari ini pas lagi kita rekaman di hari Selasa ini ya, dimana ini kan tayangnya hari Rabu. betul. Aneh banget Jo, Kenapa sih? sepi, nggak ada NBA. Biasanya kan kita pasti lagi nonton. Iya. Justru di kita tuh dikasih nafas Iya. karena kalau kita ngomong NBA terlalu banyak yang harus kita bahas. Betul. Kalau misalnya hari per hari tiap hari ada pertandingan. Ya kalau kita flashback dari first round itu hampir banyak game yang nggak 4-0 tapi sampai 7 game. Iya. 4-0 yang gue inget adalah Portland doang ya. Rasanya di awal ya, first round ya. Terus juga yang Milwaukee kemarin 4-0 lawan Miami Heat. Oh iya 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 iya. Awal-awal. Oh iya. 4-0 lagi Suns kemarin. Duh. Ya kan? Iya. Suns Infor itu yang jadi rame kan. Benar. Nah, Tapi gini, ternyata ya Iya. perebutan untuk bisa sampai di conference final ini nggak main-main cadanganers. Iya. Tolong deh, Iya. coba silakan lihat lagi pertandingan ulangnya, highlightnya segala macam. Itu sih gila sih. Jadi gini, banyak orang yang bilang, aduh finalnya tuh di mana-mana semua orang ngomong waktu itu Lakers ketemu Nets. Nets. Itu Itu rating akan tinggi. Dream final Dream banget final. ya. Cuman kalau buat gue sekarang gini, gue udah nggak peduli karena satu, gue juga nggak kerja di TV, ya kan? Gue nggak masalah rating, gue nggak peduli. Jadi siapapun bahkan waktu itu gue sempat bilang bahwa, wah seru juga nih kalau Atlanta ketemu Milwaukee. Gue bilang. Ngasal aja ya. Asal aja. Asal Sorry, aja. Atlanta ketemu Milwaukee. Atlanta ketemu Suns. San. Iya. Iya, iya. Dan ternyata bisa saja terjadi loh. Nah, jadi kalau misalnya dihitung-hitung, keinget nggak waktu zamannya Coach Eman ada di sini kita Iya. ngobrol, dia sebenarnya bilang kalau ini tetap ya dari sisi media dan NBA, Heeh. kalau mau sih harusnya ada Clippers di final. Betul. Supaya ada star yang ditonton. Tapi kalau gue sebagai pemain cadangan, gue udah nggak peduli lagi siapa yang ada di final. Gue nggak peduli NBA itu laku atau enggak, karena gue pasti nonton. Betul. Siapapun yang ada di final. Nah, pada kenyataannya, Ogi cerita dulu dong, siapa yang ada di conference final baik East maupun West? Sekarang di conference final itu di West itu ada Clippers ketemu Suns. Di detik ini masih 1-0. Iya. Suns menang. Betul. Tanpa CP3. Tanpa si Fitri tapi juga Kawhi tanpa Leonard. Kawhi tanpa Leonard. Clippers tanpa. Gue ngomong apa? Kawhi tanpa Leonard. Berarti Biola tak berkawai dong. Iya dong, berarti LeBron tanpa James itu ya. Oke. Iya. Ya. Sedangkan di East Nah, East itu ternyata kita sudah melihat pertarungan Kejutan yang sih. sangat luar biasa. Iya. Game 7 Yes. Sixers versus Atlanta Hawks. Atlanta Hawks yang lolos. Oh iya Iya iya. kan? Jadi Atlanta Hawks ketemu dengan Milwaukee. Milwaukee pun sampai 7 game. parah sih. Jadi yang menarik adalah Milwaukee mengalahkan Brooklyn Nets Oh di my God. kandang Brooklyn. Iya. Atlanta mengalahkan Iya. Sixers di kandang Sixers. Oh, jadi udah nggak peduli lu main tandang atau kandang ya? Gua dari awal inget gak Jo, Iya gue sih. pernah Lu, bilang kok, bener. gue pernah bilang tuh waktu mulai first round, kata gue kok jadi kayak di bubble ya, orang udah nggak peduli lagi nih masalah kandang tandang. Waktu itu kita ngomongin gara-gara apa coba? Apa? Clippers gak pernah menang di kandang, Dallas gak pernah menang di kandang. Oh iya. Ternyata udah nggak ngaruh tahun Iya. ini ya. Iya. Dan Nah. satu hal kalau ngomong Atlanta Hawks seperti baju yang lu pakai. Iya. Ya. Walaupun aku pemain lama Spot banget ya. web ya? Spot- Bukan Wilkins. Oh, Dominic Dominic. Wilkins. Gue cuman bilang bahwa gini, jangan bercanda atau lu jangan main-main sama Trae Young. Trae Young tuh gara-gara di awal waktu lawan New York Knicks dipanas-panasin. Panasnya sekarang panas banget. Ini mau meledak. Gila. Iya. Dan buat gue kalau sampai bener Atlanta masuk ke final, ini sih di luar prediksi. Ya buat gue apa ya? Gue gak ngerti masalah Bandar lagi sibuk Euro kali ya. Bandar lagi kepecah nih Bandar juga. Mentang-mentang ikutan. Iya yang Euro. Yang Euro.
Jadi ketahuan lo mah. Ya, mendingan kita ngobrol langsung, Jo. Nih, Ya. kalau misalnya mau ngomentarin pertandingan, ya komentator lah. Betul. Komentator ini cadanganer sempat menghubungi gua kemarin. Iya. Tiba-tiba dia hanya langsung nge-tag gua doang. Kang Ujo, Sans. Aku hanya bilang ini, alhamdulillah semoga berkelanjutan. Tanpa si Fitri. Betul. Devin Booker menggailah. Kalau ke gua dia mention juga waktu si Treyang ditabrak sama Dwight Howard. Ah, Kan dia ketabrak Oh, iya. tuh Dwight Howard lah Yang Treyang dikolongin langsung ya? push up. yang dikolongin ya? Ya. Iya. Kita masih coba hubungi Mario Gerungan. Iya. Iya, ini. Biasa ngomongin IBL, sekarang kita arahkan ngomongin NBA. Iya. Coba. Halo. Mario Gerungan ya? Halo. Mario Gerungan, betul ya? Lagi WFH nggak? Lagi WFH. Karena katanya Lagi WF. betul, semua BUMN disuruh WFH kata Oh Pak iya. Erik. Ini udah sepedahan belum pagi ini? Iya. belum Belum ya. sepedahan. Kalau ini pertanyaan pertama untuk Mario Gerungan, kalau lu sepedahan lu ngomentarin orang lain nggak? Enggak lah, apaan komentar orang lain. Lagi sambil ngomong, karena lu kan komentator. Oh, kan lu jadi komentator sepeda di sekarang. sebelah, sepeda di sebelah gua, helmnya mahal, tapi kelihatannya sepedanya minjem. Wes. Enggak ada untungnya ngomentarin orang lain di situ. Nggak ada- Kalau nggak ada itu namanya isinya. julid. Oke, Mario Gerungan. Biasanya kita ngobrol tentang Halo, Jo. basket Oke. lokal. Ya, gimana? Kita berterima kasih Augie kemarin dapat satu tag dari lu, gue Dari- juga iya. dapat ketika Suns menang. Nah. Kalau Augie dapatnya yang waktu apa Gi? Atlanta menang waktu Treyang ditabrak sama Dwight Howard. Nah, sekarang kita mau ngajak ngomong tentang NBA. Gue ingin nanya pertanyaan pertama. Tar gue mau ngomong dulu iya, apa-apa. sama Gerungan. Iya. By the way, gue DM-an sama Dwight Howard loh, Ger. Serius Iya. kan? Serius kan? Nanti cadanganers bisa lihat juga ya postingannya ya. Dan Treyang udah udah mulai Treyang ini. juga nge-like Nge-like Iya, Instagram. boleh lah, lumayan lah. Nih, seorang Mario Gerungan awalnya di awal musim NBA sebenarnya sok-sokan memprediksi siapa lawan siapa di final. Pertama pasti Nets sama Lakers lah. Tuh, Tuh, semua udah pasti ke bener ya. situ. Yang bener Iya, iya. maksudnya Ini akan untuk meledak ya. manusia normal yang kenal basket udah pasti ngarahnya ke situ. Ya kalau mau ngomongin itu, tapi balik lagi gila ya NBA itu ya. Gila. Bener-bener unpredictable ya. Yes. Luar biasa sih. Iya. Nah, kalau pada perjalanannya sekarang ya, maksudnya udah masuk ke second round waktu itu, Ya. ada nggak yang ternyata jadi idolanya seorang Mario Gerungan? Oh, Iya. gue jadi kesini deh. Ini bukan bandwagon ya, Bukan karena buat bandwagon. gue ya Iya, namanya iya. kita suka basket, sebenarnya semua tim juga kita senang-senang aja. Iya, gitu. Apa Ger? Betul. Kalau gue seneng banget ngelihat Devin Booker sih, nggak tahu kayak Gila sih. gimana ya. Gue kemarin kan sempat bilang sama Kang Ujo, waduh nih nggak ada CP3 ini gimana nih. Tapi ternyata dia bisa step up gila di game Ternyata. pertama tuh, wah, keren Gila banget. sih. Nah, sekarang gini, seorang komentator dan juga lu lihat apa yang menurut lu membuat Suns bisa seperti itu sekarang? Mereka tuh sebenarnya dari musim lalu tuh emang udah kelihatan sih, udah kelihatan, apalagi tambah Chris Paul gitu loh. Jadi bener-bener dari sisi experience-nya kan udah banyak lah Chris Paul ya. Betul. Maksudnya kita tahu Iya. lah tambah dia, dan makanya pas pertama kali masuk dia tuh kayak wah nih gawat juga sih Suns. Apalagi mereka ngalahin Lakers, dan tambah yakin aja gue ini bisa tambah panjang lah Suns lah nih. Iya, kalau gua kok Iya. ngelihatnya hal seperti ini ya, banyak tim. Kalau gua memandang dua tim ya, Suns dan juga Hawks. Itu it's about chemistry, bukan hanya skill individual doang gitu loh. Setuju nggak lo? Setuju banget, teamwork mereka kelihatan banget, mereka build up buat teamworknya tuh bagus banget kelihatannya. Jadi emang ada pentolannya gitu, Benar. ada jagoannya. Cuma kalau ngelihat dari sisi timnya, kolektivitasnya keren. Iya. Rata banget sih, keren. Gerungan, wajar lu ngefans sama Devin Booker ya, karena lu juga komentator, karena itu pemain basket yang Iya. juga komentator kan adalah Devin Hooker. Eh, Jadi kalau lagi bawain acara, Hooker Hooker. ke iklan. Bukan. Biasanya gitu. Nah, Nggak gitu. Aduh, gua lagi mikir lagi. Kira ke situ ya Kang Bejo. Orang TV banget ya. kehadiran pelatih seorang Monty Williams dan kedekatan sama si Fitri yang kita juga udah lihat tuh di akun-akun bahwa Iya. bahkan Monty bilang di saat gua di titik terendah gua ada si Fitri, dan sekarang di karir gua yang lagi baik ada si Fitri. Kehadiran Benar. Monty Williams seperti apa? Ya itu sih, dia bisa bawa apa ya, kayak kalau gue ngelihat bukan cuma buat Montinya juga, buat si Fitrinya juga dia bisa, kalau gue lihat dia jadi sosok yang dewasa lah di Iya. tahun ini. Ya kan kita tahu lah beberapa, kalau lo ngelihat opininya text teammate-nya si Fitri juga sebenarnya
nggak gitu oke banget gitu. Tadi Betul. gue nggak Iya. suka main sama dia gitu. Banyak Cuma kan ternyata yang memang nggak suka. bener-bener- Iya gitu, dan ternyata Monty Williams bisa yang gue bilang tadi ya dua arah nih, jadi bukan cuma buat Mascherano, cuma ke CP3-nya juga jadi sosok yang bisa lebih lebih dewasa. Dia tahu istilahnya lebihnya dia di mana, ya itu dimaksimalin di situ gitu. Setuju. Dan dia tahu Iya. yang nge-backup dia juga nih orang-orangnya yang pemain-pemain lainnya juga punya kapabilitas yang oke kan, ya Devin Booker, terus Iya. si siapa Michael centernya itu? Bridges. Cameron Payne, gue mah Cameron Ada Michael Payne. Gue Cameron- suka banget Cameron Iya, Payne. Cameron Payne bener. Itu kan yang, Ayton. bener gak? Itu pemain yang dimarahin sama si Russell Westbrook dulu gara-gara Waktu di nggak mau OKC tos. ya. Ya, di OKC ya dulu ya. Iya di OKC. Sekarang Russell Westbrook belum masuk final wilayah, dia udah masuk duluan. Dia udah Syukur Itu lo sih, lebih Westbrook ke kalau lu situ sih. dengerin podcast gue. Lu nggak boleh gitu kan, lu udah Ya, mengidolakan. Ya, oke. Jangan Ya dendam udah. lagi dong. Oke, gerungan. Ini sekarang kita ke West, berikutnya adalah Clippers. Gue sendiri Waduh. adalah kalau Ujo seneng Suns, gue seneng Clippers. Kenapa? Karena gue suka Kawhi. Yes. Tapi harus diakui Kawhi. ini mungkin Kawhi nggak main. Kita nggak tahu nih. Iya. Mungkin Soalnya nggak main. ACL ya, Iya, ACL. kayaknya Iya. sih kayaknya berat sih. ACL tuh Iya. nggak mungkin cepet sih. Udah confirm ACL ya. Masalahnya tetap di ACL tapi belum dilansir bahwa Belum dia tahu ya. torn Iya. ACL atau gimana gitu. Torn atau enggak ya? Iya sih, belum tahu. Maksudnya tindakannya belum tahu di surgery atau gimana ya maksudnya? Yes. Oke, dengan tidak adanya Kawhi, pasti kita anggaplah sampai akhir musim ya. Nah, Gimana Clippers ini? Jangan salah, gue bukannya ini ya. Gue kemarin sempat ngobrol sama Rizky juga nih. Dia bilang, kalau menurut gue nih, ini pandangan gue bilang, bola tuh lebih ngalir loh kalau pas nggak ada Kawhi. Iya. Bukannya gimana? Iya. Iya serius. Betul, Maksudnya betul. Jadi memang mungkin waktu itu memang di tahun kemarin ya kita tahu lah masalahnya Clippers tuh kayak Tyronn Lue-nya kayak bingung juga nih pada saat harus ya pastilah dari manajemen maunya dua-duanya itu kan naik gitu. Kawhi Tyronn sama Lue Paul tuh bingungnya George tuh kenapa? Karena Tyronn Lue tuh kan sukses waktu ada LeBron. Jadi pas dia cek di Clippers, loh kok nggak ada LeBron? Dia salah tim, bingung. salah tim. Dia dulu aman karena ada LeBron, ya kan? Lu nggak boleh gitu ih. Iya. tapi kredit loh buat buat lu ya kalau gue Yes. bilang buat Tyronn Lue Iya. ya gila 2-0 lawan Dallas Iya, balik balik. Betul sih. 2-0 lawan Jazz balik itu nggak gampang main di playoff. Iya. Dan yang pasti sih gini, meramu ada 2 All Star yaitu adalah Kawhi dan juga Paul George, ditambah Iya. ada Rajon Rondo, Reggie Jackson. Sebenarnya kan bingung ya sebenarnya kalau harus Iya. meramunya, tapi dia Reggie bisa Jackson gitu. aja sekarang mainnya justru jadi Starter. punya Iya. minutes play gitu. Nah, Bener. Ger, jadi ini artinya gini kalau kita lihat kesuksesan Clippers waktu mengalahkan Jazz adalah memainkan small man dan yang lu tadi bilang bolanya muter. Ngalir ya. Muter bener, jadi memang kan kita tahu lah Jazz juga mainnya sebenarnya kayak gitu juga gitu, Iya. ball movement lah, terus ada model-model penetrasi, kick out, bener-bener gerak semua gitu, dan itu juga dipakai kemarin ngelawan juga Clippers dan akhirnya jadi bumerang kalau gue lihat buat si Jazz semua malah. Bener ya. Sama habis- kuncinya sih pasti kemarin dia bisa ngeredam si Spida Mitchell juga ya di terakhir-terakhir tuh Iya. kayak Benar. menurut gue sih Setuju. ya kalau nggak gitu juga Kalau kayak juga. kalau di basket katanya gini, bener nggak Mitchell itu dari awal di box one tuh jadi dia nggak Iya, box one. gampang dapat minta bola. Jadi udah capek duluan. Iya, Gitu. jadi lebih ke bilangnya tuh kalau di basket biasanya anti teori. Biasa kan ada weak side, strong side gitu-gitu kan. Kalau Iya. di man to man. Nah ini enggak. Anti teori tuh lo mau kemana lo tempelnya terus box one gitu. Gila sih. Iya, Gila. gitu. Jadi Yang nggak ada bikin dia kerjaan kalau menurut gua Gober, karena nggak ada yang main di dalam juga. Kan Nah orang-orang iya, kecil ya. akhirnya kan mereka bingung. Akhirnya bingung kan. Jadinya Iya. kan sebenarnya pada saat match up dibuat sama Tyronn Lue tuh kayak small man lebih banyak kayak begitu. Ya pasti jadi matchnya di sini, miss-missnya di Rudy Gobert bener. Iya benar-benar. Nah, oke. Suns ketemu sama Clippers. Jadi kalau buat lu yang masuk ke final adalah masuk final dulu aja. Masuk final gue pegang Suns sih. Tapi seru pasti ini bakal. Akan 6 game 7 game berarti ya. Iya. Karena Clippers ini bener-bener unpredictable juga, kita 2-0. Terus Iya. Iya. ini kalau ngomongin statistik ya mereka bisa bounce back kayak gitu. Apalagi Suns juga nggak tahu nih, si Petri kan juga belum tahu confirm balik Betul. ke game keberapa kan. Iya. Iya. Dia lagi main TikTok aja di rumahnya sama anaknya. Itu baru Iya, nah. ini ya apa? Jadi Suns ya sama gue. Oke. Suns. Cuman gini, Clippers ini kan kalau sedikit aja gue aja yang ngomongin Clippers, biasanya Clippers itu di kuarter 3 sama kuarter keempatnya kesusul banyak. Ini kayak membuktikan ya musim ini tuh kayak Nggak ada teorinya. ya sekarang
sekarang dua game awal Heeh. dia kalah, tapi sekarang ternyata bisa secara mental dia udah lebih siap lah dibanding Iya, musim iya, lalu iya. gitu. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir boleh? Sebelum ke Iya, timur ini ya. gua ke timur justru Oh, langsung belum ke ke timur. Oh iya, Belum, timur belum. juga di timur. Belum. Gua hanya mau nanya, lu mempersalahkan size sepatunya Duren nggak kemarin? Eh, Kalau misalnya Itu gua nggak nginjek ya, kan itu kalau gue nggak sampai salah bener-bener size-nya nomor, cari sih Kang. iya rasanya Iya. size-nya nomor 18. Ya kan panjang banget tuh. Kalau dia size 10 aja pasti nggak keinjek tuh yang namanya si garis. Tapi kalau 10 nggak muat. Tapi sebenarnya emang dia kan Kalau size 10 dia dapat raffle kali. Masih banyak. Size 18 gak ada raffle, susah. Iya, tapi sayang banget ya bener-bener Iya. setipis itu ya. Gila. Set dia ke final tuh bener-bener cuma Iya. satu ukuran sepatu. Iya. Seru banget. Setipis itu dan emang harus diakui itu dijaga sama Middleton. Terus juga fadeaway-nya masih bisa gitu ya sejauh itu buat gue. Iya, gila. Nih, Tapi itu gila sih. Itu kalau game kemarin kalau gue lihat ya itu tight banget. Jadi lu jangan ngelihat emang taruh gagal-gagalnya net doang kayak yang Kang Ujo bilang kemarin. Iya. Giannisnya juga memang lagi gila Iya 40 sih. poin. Giannis itu setelannya on terus sih kalau Iya. menurut aku. Oke, sekarang Oke. Brooklyn. Berarti ini lagi ngomongin Brooklyn sekalian nih. Udah, heeh. Brooklyn menurut lu berarti kan nanti akan ketemu Atlanta. Brooklyn selesai dong. sorry. Milwaukee. Kita Milwaukee. ngomongin Milwaukee. Nah, Milwaukee ini tim yang seperti apa? Apakah ini emang saat yang paling tepat dia masuk ke final? Waduh, pertanyaan lu berat banget ya. Dua-duanya ini Iya tidak. gila berat banget ini gila. Tapi enggak kalau gua ya Milwaukee memang kan kalau Kang Ujo pernah ingat kemarin kita sempat chat kalau Yes. misalnya ini Milwaukee bisa ngalahin Nets ya kan. Heeh. Dia pasti step up ke final. Gue bilang gitu kan waktu itu kan. Iya. Betul. Karena emang udah istilahnya mereka tuh udah siap banget sebenarnya tahun lalu kepleset sama Miami terus kayak tahun ini mereka bener-bener apapun yang ini kayak siap banget kayak kemarin lawan Brooklyn segitu tightnya aja kalau gue Iya. lihat sih ya mereka siap banget sih Iya. secara tim ya maksudnya. Iya. Bahasanya tuh kapan lagi ya untuk mereka ya sebelum dibubarin. Iya dong. Bener. Oke, Milwaukee kita tahu lah artinya kehadiran Jrue Holiday. Walaupun gue lihat gini, gue kemarin agak kesel awal-awal game kenapa? 7 lihat Jrue Holiday adalah gini, gila bola-bola yang enak dia nggak masuk. Tapi yang membuat waktu itu nyusul ya si Jrue Jrue Holiday Holiday juga. Iya dia juga bener. Tapi emang kita tahu lah kemampuan Jrue Holiday seperti apa ya. Jadi Iya. buat gue sekarang Milwaukee jauh lebih lengkap lah. Walaupun tidak ada si DiVincenzo. Padahal gue suka tuh sama si Yes. DiVincenzo itu. Ya. Ya. Iya. Oke. Ya tapi ini sih kalau gue lihat musim ini emang dia tuker si Eric Bledsoe itu Ternyata worth it ya, bener Bledsoe. ya? Iya. Iya. Tapi ya akhirnya mereka buktiin sih kan Jrue Holiday step up gokil Iya. juga sih. Sama Oke. Middleton nih maksud gue gini, gue di podcast pemain cadangan pernah ngebahas pemain-pemain yang kelihatannya bentuknya nggak basket. Karena lu lihat Middleton tuh secara wajah ya tidak basket. Lu jangan lihat dari muka gimana Seperti sih? ya seperti lu ketemu Mejoni di pinggir jalan, kalau lu nggak tahu Mejoni dikira dia akuntan yang lu tadi bilang. Padahal dia pemain basket, ya kan? Ini kesempatan lah ya. Sekarang kita ke Atlanta Hawks. Gue dari awal pengen kata gue lucu nih kalau finalnya Atlanta Hawks. Di luar tadi kita ngebahas soal rating ya. Iya. Atlanta, silakan diberi komentar. Gue kemarin sih jujur mau dibilang kaget juga nggak kaget-kaget banget ya karena gue lihat Clippers juga memang dari awal biarpun mereka Sixers. Sixers. Iya. Sixers tuh dari apa di regular season peringkat 1 loh di mereka timur. Iya. Tapi gue nggak tahu emang karena gue ngelihat ini tim kayak belum ready aja buat Kayak belum tampil padu. di championship kayak gue kayak nggak kaget sih kemarin tuh kayak gitu. Iya. Kalau gue sih kaget sih, ada pemain mahal tapi nggak bisa nembak. Sorry, Iya. ada yang bilang bukannya nggak bisa nembak, nggak mau nembak katanya. Iya gitu. sih, gue agak Ben Simmons bingung itu sih. Tapi tahu- gue selalu kan kayak gini sih Kang. Kalau gue selalu ngelihat dari sisi lain. Lo lihat Trae Young, itu Iya. dia ada ngelakuin fake help di situ. Itu keren menurut gue. Dia kayak mau help side, kayak mau help bantu, tapi nggak jadi kalau Iya. lo lihat. Iya. Jadi kayak ngebuat dia tahu nih Ben Simmons nih orangnya tuh agak bermasalah lah dengan Iya. dengan itu ya dengan decision kalau Scoring gue ya. harus finishing atau gue harus passing. Itu dia tahu banget. Kalau gue lihat sih ini Trae Young sih gila lu lihat deh. Jadi dia ada fake kayak mau bantu gitu tiba-tiba Tapi dia nggak ke jadi ya. kanan, jauh. Iya. Itu Wah, dari gokil kalau gue sih. itu Kalau yang dari lu sisi lihat. gue ngeliatnya kayak gitu. Itu yang lu lihat dari sisi lain. Kalau lu dari dunia lain boleh lihat nggak? Gimana kira-kira? Di Terawang dulu, di Terawang. Ya. Aduh kalau dari dunia lain ya kasihan. Ya tadi pastilah ekspektasinya awal- fans Philadelphia udah ngeluarin duit salary cap gitu Iya. gede masa ya
doang. Iya. Gila, salary kita jauh banget loh. Ini berarti menurut lu Ben Simmons harus keluar kalau kata si siapa Stephen Smith siapa? Stephen A. Smith atau Stephen A. Smith ya? Undisputed kalau Iya nggak yang salah ya. dia bilang harus keluar. Menurut lu? Menurut gue bukan masalah dia harus, kalau gue ngeliat dari sisi pemain lah ya. Lu udah dikasih kesempatan berapa musim sih? Iya sih. Iya kan? Iya. Dan dari setiap musim itu sebenarnya kalau mau dilihat dia ada improvementnya. Iya. Kayak dulu dia nggak berani sama sekali nggak berani nembak. Di tahun ini dia oke lah, Iya. udah mulai Betul, 3 point betul. gitu-gitu. Cuma kalau gue lihat ini yang harus diimprove dari dia, emang ini bukan gue sok-sok ngajar dia. Cuma Iya. Gak apa-apa, emang ada siapa tahu masalah dia dari denger. sisi eksekusi sih. Iya. Ada masalah dari sisi eksekusi, gue juga nggak tahu kenapa. Kalau perhatiinnya di Sport Center tuh, di postingannya Sport Center, itu di atasnya kan tuh dia semua kan kemarin tuh bener-bener Iya. inilah ngomongin dia segala macam. Nah itu ada postingan sebelumnya, ada anak kecil itu di high school Mm-mm. nge-shoot buzzer beater terakhir aja tuh bolanya sengaja dilopin gitu. Oh, ya. dilempar ke atas ya benar Iya, gua lihat. iya. Iya dilempar ke atas. Itu kalau gue lihat itu masalah ini loh, masalah Insting lu ya? confidence buat eksekusi. Confidence, Iya iya dong, benar. insting. Iya. Iya dong. Iya. Iya. Dia aja tuh bisa istilahnya punya keberanian buat Kepedean take a itu. shot Ya. gitu kan. Iya. Masa Jadi iya lu untuk Ben Simmons ya, kami dari Indonesia, Mario Gerungan sebagai komentator kita dari podcast Pemain Cadangan ingin menyarankan untuk punya psikolog. Iya. Siapa tahu, benar Iya, nggak? benar. Bener nggak? Ini masalah confidence mental soalnya. Mungkin Benar, ke dokter Boyke ya. Bukan dong, itu seksolog. Oh, jangan-jangan. Salah ya. Gini, tadi gue bilang juga satu hal sih. Ini kita ngomongin Treyang ya. Iya. Karena gue Instagramnya baru di like sama Treyang. Iya. Jadi gini, Asik. iya, seneng Diungkit dong. mulu nih. Treyang, menurut lu bener gak sih ini orang punya mentalnya? Nah ini kalau ngebandingin Nah, kayak itu. kayak 120 derajat nih kalau sama Iya, si ya. Bener, Ben Simmons. Simmons. bener, Dia bener. dari lawan Bener. New York Knicks udah Bully. bully segala macam. Toto ini panasnya lagi panas banget. Gimana? dia dari pas di college juga sih udah kelihatan emang basic tengilannya itu tuh Iya ya sih. punya output yang positif ya buat dia. Maksudnya dia bisa convert Ketengilannya. ketengilannya itu dari jadi energi positif buat dia. Dan ya orang-orang kan nggak dengan kayak langsung ngelihat wah lu nggak langsung nggak respect sama dia, malah dia bisa buktiin dia bisa step up ke Benar final. sih. Menurut gue Iya. sih itu jadi Gila, ini gila. sendiri, poin sendiri buat dia. Idola baru sih beneran. Lucunya adalah seorang Treyang itu adalah idola yang dipilih oleh Gigi Bryant sebagai idola. Iya. Jadi iya, dari sama sedemikian banyak Yang lebih- pemain iya. yang keren-keren, Kobe Bryant itu Gigi nganterin lebih- anaknya nonton Treyang. Kebayang nggak lo? Iya, iya. Iya kan? Makanya itu yang membuat si Treyang Iya. waktu itu sedih banget ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah ini dia. Menurut lu, Hah. Prosper harus udah cukup atau enggak? Hey, hey. Kok Nggak, dari barat langsung ke timur? Enggak, gue sekarang gini, ini pertanyaan terakhir Gua gue. kaget loh. Pertanyaan terakhir gue gini, lu kalau gue karena nonton, gue Iya, nonton iya. lu terus sebagai komentator di Tunggu. situ. Ini, Nggak. ini disclaimer lu, berarti yang tadi NBA close dulu nih. Udah NBA close tanpa gua harus bilang. Cuma di podcast pemain cadangan lu harus menggunakan subjektivitas lu. Prosper harus diganti atau enggak? Jujur. Dia harus ditingkatin menurut gua, karena dia punya potensi sebenarnya. Oke. Kalau mau diganti, kalau gue lihat ya sebenarnya ya kita jujur lah, Ya. pasti kita expect-nya lebih Iya. lagi, karena kita kan sebagai pencinta basket juga, kita Iya. mau basket Indonesia tuh ada di level yang berbeda juga gitu Iya. kan. Dan pasti keputusan dengan di naturalisasinya dia ini ya kita harus support sebenarnya, harus bener-bener kita fully support. Ya apalagi yang kita bisa sekarang ya kita bener-bener expect dia lebih improve lagi aja gitu dari Oh, sisi oke. kalau gue sih lebih ngeliat dari Iya. defense sih. Iya, Iya. Defense artinya harus bisa lebih. Iya, artinya gini ya, ini ada resiko ngeganti yang sekarang pun juga. Apakah dalam waktu dekat bisa langsung Bagus. Iya, gitu ya? iya. Benar. Iya pastilah ada resiko karena kan Oke. udah dekat juga kan, ini FIBA ini kan Agustus Kalau kalau nggak oke, salah ya. kalau lu ada di kepelatihan ya, lu akan mempertahankan si Prospernya atau lu coba si Bolden Marquis? Tunggu dulu, statusnya bener gue nggak tahu juga itu kalau misalnya Udah, pasti bisa emang. bisa karena dipercepat semua dibantu. Oh gitu. Iya. Dan itu mungkin nggak mereka masuk dalam satu tim bareng gitu? Enggak bisa. Enggak, hanya Cuma satu. Nggak mungkin. Atau lu mau Jadi ngambil salah satu Jamar. ya? Atau lu mau ngambil Jamar. Atau B-boy. Enggak sih, kalau gue lihat gini, kan Bolden ini, gue jujur gue belum pernah lihat langsung. Sama. Belum nggak tahu lah, Betul. tuh masih Iya. gelap. Betul. Kayak gimana lah maksud gue. Untuk sisa 2 bulan ini ya kalau misalnya pasti harus dicoba dulu lah. Soalnya kan yang penting bukan dia cuma bisa join terus ini. Iya. Yang gue selalu mention kemarin pas jadi komentator, chemistry di tim ini penting banget gitu. Iya.
kalau misalnya lu nggak dapet chemistry, mau gimana pun lu sejago gimana pun juga, wah hilang pasti Iya, gitu kan. intinya Jadi adalah kayak menurut gua intinya lu lihat dulu ya si latihan nih si Iya dong. Marcus Bolden ini seperti apa. Tapi lu gini, lihat dulu. Ini ada pertanyaan terakhir dari Sebenarnya di gua. satu sisi ada bagusnya gini, sorry gua. Iya, Jadi silakan. aroma kompetitif ini yang harus dibawa sama adanya Bolden buat si Prosper gitu. Betul. Gimana lu bisa bersaing nggak gitu loh. Kalau emang enggak ya kita kan bener-bener tujuannya buat basket Indonesia. Lu apapun yang terjadi, apapun nanti pilihannya nanti Coach Soro yang kedepannya kayak gimana, ya berarti itu konsekuensi Benar dari sih. sebuah kompetisi gitu, kompetisi internal. Maksud gua competitiveness-nya harus dijaga juga gitu. Kalau gua sekarang gini, misalnya lu adalah head coach, ya sekarang ya lu adalah head coach. Kita punya pemain impor itu adalah Prosper lah, anggap kita nggak punya Bolden. Tapi Jawato sudah sehat, ya. Dengan pertarungan kemarin kita lawan Filipina seperti itu, lawan Korea seperti itu. Jadi kan kita tahu kelas kita di mana tuh ya. Sebenarnya Yeah. squad yang kemarin itu siapa yang harus diganti, siapa yang harus dilengkapi, atau itu aja squadnya. Misalnya gini, kok gue lebih mikir timnas muda plus Jawato dan Prosper misalnya gitu, atau ditambah Grahita doang misalnya gitu, atau apa? Lu akan membentuk tim kayak gimana? Enggak sih, kalau gua tetap dengan yang sekarang tambah Brandon, karena gua tahu Brandon ya kita tahu lah Impact apa ya? namanya, impactnya gede banget gitu. Oke. Dan kalau gue yakin kemarin kalau misalnya ada Brandon menang kita lawan Filipina, Serius? yakin gue lawan Filipina iya, betul kita lawan Filipina. yakin gue yakin. Oke. Setuju karena itu sampai quarter 2 gue juga apalagi yang pas Batam juga bilang waktu lu interview tuh Iya. punya kepedean, gue juga pede sama itu sebenarnya. Iya. Iya, Iya. karena di kuarter ketiga awal-awal lagi tuh kita sempat jadi cuma beda 7 atau berapa poin ya. Pokoknya deket kok itu. Bener-bener bisa harus. Iya, kalau gue sih karena berpandangan sebagai penonton doang ya, 7 itu kejauhan. Apa? Untuk gue, 7 itu kejauhan kalau gue. Enggak sih, Gue kan maksudnya sebagai itu penonton kan- itu beda kan- 7. Oh, Itu kan dari sisi angka Kang ya. Maksudnya Iya. dari sisi kita lihat circumstances di pertandingan itu Iya, harus betul. bisa banget. termasuk Gitu ini, sih. termasuk dengan dibantunya dalam tanda kutip dibantu field goal percentage dari Filipina waktu itu. Iya. Iya, Nggak terlalu maksudnya ini kan bagus. kita ngomong dalam satu Kita pertandingan ngomong, kemarin iya, ya. Kan betul, Iya. betul. Kalau misalnya model istilahnya dari rangkaian pertandingan kemarin itu pas lawan Filipina pada saat itu dengan field goal Iya. Filipina lagi nggak bagus gitu. Iya. Istilahnya bener-bener kondisi game lagi kayak gitu, ada Jawa kok menang gitu. Setuju, makanya gue gini, Oke. pada saat gue malamnya Oke. gue video call sama Batam, Ger, gue tuh nggak yang ngomong ini si Batam kepedean, enggak, karena Batam ngomong, gue juga Punya ini ya. kepedean yang sama pada saat nonton itu. Iya, Gitu. gue yakin orang bagus udah oke kok Kalau itu bener-bener lawan iya, Filipina. beda kalau lawan Korea ya, maksudnya gila dia dengan akurasi tembakan dia tuh Betul. kayak kita Iya, udahlah benar, jujur benar. Iya. gitu, sampai si gemuk aja bagus banget shootnya. Yang gemuk itu sampai gue makanya gue nggak apa-apa lah gue Iya. gemuk. Apa sih kok jadi lu yang Oh iya nggak ada urusan. Gerungan, terima kasih. Ger, Ngobrol thank you, Ger. kita bisa nggak selesai nih karena sangat asik kalau kita udah ketemu Panjang. bertiga. Panjang, bisa ngobrolin apa aja. Jadi judulnya gini, Iya. Mario Gerungan ngomongin basket Indonesia udah biasa. Ha-ha. Ngomongin NBA dong. Nah, Ah, gitu. Ngomongin NBA jadi luar biasa. Ah. Terima Asik. kasih Mario Gerungan. Sehat Thank you, selalu. Ger. Terima kasih Kang Ujo di podcast Main Cadangan. Sukses Bye. selalu. Dah. Bye-bye. Itulah kalau misalnya seorang teman yang gila basket juga, pelaku basket juga diajak ngobrol. Kita Betul. bisa ini satu episode bisa 8 jam kali ya. Kasarnya ngobrol Iya. apa aja bisa nggak selesai. Iya. Ininya. Kalau kita sambungin lagi Jo sedikit aja ngomongin Indonesia ya, artinya kita ngomongin Indonesia kemarin jujur lawan Korea emang kita Beda kelas, ketahuan. kalah. Ah. Lawan Filipina bener. Filipina banyak pemain-pemain mudanya, emang bukan pemain utamanya banyak. Iya. Bahkan kalau gua kemarin sempat ngobrol sama Coach Ricky, katanya Iya. sempat ada pemain yang 2 tahun lalu masih main di Asian School Game. School Game tuh SMA. SMA. Totalnya sekarang udah jadi Sekarang sudah main timnas. di senior dan Ah. emang dari dulu bagus. Itu adalah pemain yang kemarin di quarter terakhir sempat ankle. Yang jatuh Oh, dia? itu. Oke. Nah, artinya kita sebenarnya kalau ngelihat kualitas pemain-pemain kita itu bagus kemarin. Iya. Gitu. Permainannya juga Iya, bagus iya. gitu. Ini di luar kalau orang yang gini, gue banyak juga gue komen ada orang tapi tetap aja kalahnya 20 poin, 30 poin dia ngomong gitu. Iya, cuman Ya maksudnya- namanya juga penonton ya. Iya, tapi dari sisi permainan ya emang menurut gue sih sudah semakin solid. Emang kita butuh bantuan dari naturalisasi. Naturalisasi yang kita butuhkan adalah bukan yang cuman 20 Scoring. poin tapi 12 ribuan atau 15 ribuan. Kalau bisa yang 40 poin
gitu ya. Oh, sekalian yang segitu ya. Iya dong, maksudnya dan reboundnya juga 20-an gitu. Dan yang paling penting sebenarnya yang tadi Gerungan bilang, defense, mau defense gitu. Itu kan yang kita butuhkan gitu. Jadi Dan kemarin kalau masih jadi rebound, PR ya. ya, kalau rebound apalagi lawan Thailand, lawan Filipina. Kalau rebound ya dia harus banyak karena dia emang gede sendiri dibanding pemain kita. Jangan pemain kitanya harus bantu dengan box out Iya, gitu. jangan doa doang. Jangan doa. Doa doang mau khusus itu Austin Rivers. Tapi yang pasti gini, yang pasti dukungan kita terhadap mereka tetap berjalan ya. Iya. Dan kita juga sangat apresiasi dengan pertarungan kemarin. Dan sekarang kita ingin ngobrol dengan salah satu dari mereka. Iya, kita akan ngobrol sama salah satu pemain. Halo, tar dulu. Ini kita ngobrol sama salah satu pemain timnas Iya. yang baru saja pulang tapi belum bisa ketemu sama orang-orang tersayang karena Karena? masih karantina. Betul, Oh. Vincent? Iya. Iya. Vincent, di sini ada Ujo dan Augie dari podcast Main Cadangan. Apa kabar, Bro? Baik, Kak. Thank you. Selamat ya, biar gimana pun pertarungan, perjuangan yang itu sudah luar Betul. biasa banget kemarin pertandingan-pertandingannya. Apalagi kalau kayak Vincent dan beberapa teman lain lumayan capek nih abis beres final, playoff, terus final, terus juga langsung ke timnas. Tapi balik lagi kalau namanya membela negara sih udah total lah. Vincent, Kak Ogi sama Kak Ujo pengen nanya gimana secara chemistry pemain-pemain pada saat kemarin 3 game yang tidak mudah semuanya ya. Iya. Walaupun kita bersyukur bisa ngambil Thailand. Heeh. Pemain-pemain di sana chemistry-nya seperti apa sih? Chemistry-nya ya masih baik sih, Kak. Kan maksudnya dulu kan udah sempat main lama juga bareng gitu. Jadi balik tuh nggak terlalu banyak yang diubah juga dari kayak pattern gitu-gitu, masih sama juga sih, Kak. Gitu. Jadi masih oke sih, kemarin main juga masih ada chemistry-nya gitu lah, Kak. Iya, Vincent, tadi sebelumnya Kak Ogi sama Kak Ujo ngobrol sama Mario Gerungan. Dan sempat ngomong gini, harusnya bisa tuh Filipina kita ambil. Vincent setuju nggak? Ya setuju, Kak. Semua game ya kita pasti optimis lah kalau mau menang ya kan, pasti pelakuan yang terbaik lah, Kak, setiap game gitu. Iya, ini kalau kita berandai-andai kan kelengkapan dari tim kita ini kemarin sedikit timpang nih, nggak ada Jawato. Kalau waktu ada lawan Filipina ada Jawato, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya kemungkinan ya bisa jadi sih, Kak. Soalnya maksudnya kan dia kan hustle juga agresif. betul. Mungkin ya gamenya jadi lebih tight lagi gitu, mungkin gitu sih. Bisa lebih tight ya kayaknya ya. Vincent, Kak Ogi kan lihat Vincent secara minutes play tidak terlalu banyak, padahal banyak sekali harapan dari termasuk Kak Ogi, Kak Ujo, podcast pemain cadangan, termasuk beberapa netizen juga bilang kenapa nggak Vincent aja yang dikasih kesempatan gitu loh. Karena juga Kak Ogi ngelihat waktu lawan Filipina terutama ya. Yes. Kamu yang justru bisa ini tapi waktunya nggak banyak. Tapi apakah emang itu keputusan pelatih atau emang Kak Ogi juga dengar kamu ada masalah sama ankle atau apa? Enggak sih, Kak. Kemarin masalah ankle kan emang ya, udah lama sih, Kak. Cuma maksudnya nggak sampai cuman minor lah, Kak, gitu, nggak sampai parah, Kak. Cuman ya yang penting kan maksudnya semua kan keputusan dengan pelatih ya kan. Pelatih kan kayak nakoda gitu. Betul. Jadi ya gimana pun yang penting timnya menang lah, Kak, gitu. Iya benar. Itu udah jadi konsekuensi dan juga tetap jadi semangat buat Vincent ya. Keren sih. Iya. Oke, Vincent, kalau gitu terima kasih. Salam buat teman-teman semuanya. Sehat Terima kasih selalu. atas perjuangannya. Iya, Kak. Thank you, Kak. Tapi kayaknya nggak punya waktu cukup banyak untuk istirahat karena pasti udah persiapan lagi nantinya ya. Sehat-sehat terus, Bro. Dah. Iya, Kak. Thank you, udah. Vincent Rivaldi Kosasi. Rivaldi Kosasi. Asik. Kebetulan ini adalah anak dari legenda basket Indonesia. Silakan dicari cadanganers. Ada center nasional dari Halim Kediri bernama Om Licitek ya. Iya, betul. Gitu. Aduh, Nah, seru. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh deh kita nanya siapa. Kalau lu Iya. ya melihat tim kita kemarin, kira-kira lu mau nambah atau ngurangin siapa, Gi? Sebenarnya kalau misalnya dari ngelihat persaingan ya di tingkat internasional. Kalau gue jujur kayaknya kalau ngelihat FIBA Asia ya, ngelihat yang kemarin terus sempat ini akhirnya bukan cuman gue aja ngelihat sih karena kita ngobrol sama Batam kan Ada beberapa di sana. lah, beberapa orang ya. Kita butuh orang gede. Memang gede ya. Iya, jadi kemarin ngomongin pemain Cina, terus ngomongin pemain Korea, Filipina juga. Semuanya jadi meters ya akhirnya ya. Iya, artinya bukan pemain-pemain kecil kita semua dibuang, tapi kayaknya mayoritas nggak harus di di pemain kecilnya tetap ada reorganize gitu ya. Cuman kalau menurut gua kayak Hardianus, terus juga Abraham masih bisa
Ya Vincent pasti ya yang gede. Cuma kayaknya kita sudah mulai harus memasukkan si pemain-pemain muda ini, mulai si Bagir, Aldi. Gitu. Karena size-nya tinggi ya. Iya, dan bisa shoot gitu. Oh. Juan Loren masih oke lah. Ya, ini menurut ini pandangan, pribadi ya, pribadi. cadangan nurse ya. Jadi kayaknya emang sudah saatnya kita mencoba. Moga-moga harapan gue di kualifikasi yang ke terakhir itu sudah mulai campuran pemain muda lah. Oke. Gitu. Oke, Coach Ogi ya. Iya, Sip, bukan sip. coach saya, bukan. Apa? So tahu aja. Gitu. Iya, tapi itu namanya kita punya pengharapan dan Iya. makanya gini, pemain-pemain kita sudah memberikan yang terbaik kemarin Iya. dan gua tuh cukup menikmati loh Iya. pertandingan kemarin. Lawan siapapun, lawan Korea kita tahu Iya. akan berat, tapi perlawanannya juga Tetap ada. gitu. Iya, betul. Ngeliat Arigi Iya. segala macam seru banget sih. Oke, kalau gitu tadi kita obrolan kita, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat juga buat pelatih baru dari Prawira, yaitu David Singleton. Ya, yang sudah resmi Iya. official. Nah, ini gua ada pertanyaan sama lu nih. Nah. Ya, cadangan nurse tuh banyak yang nanya-nanya. Oh iya. Ada nggak hubungannya David Singleton ke Prawira dengan pertanyaan lu waktu one on one?